Pembunuhan satu keluarga di Kediri, Jawa Timur akhirnya terkuak. Ditangkap polisi kurang dari 24 jam dari penemuan jenazah satu keluarga di Desa Pandantoyo, Ngancar, Kediri. Kasus ini melibatkan satu keluarga yang beranggotakan Agus Komarudin, Kristina, dan dua anaknya yakni Christian dan Samuel. Christian dan Samuel ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka tinggal di rumah sederhana yang beralamatkan di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Agus dan Christina ini sama-sama bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Agus mengajar di SDN 1 Babatan, Kecamatan Ngancar, Kediri, sementara Christina mengajar di SDN 1 Batangsaran, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Christina dikenal sebagai guru yang berdedikasi tinggi, di mana jarak rumahnya ke sekolah ini cukup jauh, di mana jaraknya ini sekitar 50 km atau kalau perjalanan ya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 kemarin, Agus dan Christina ini izin untuk tidak masuk kerja karena ada keperluan keluarga. Kemudian keesokan harinya, yakni pada tanggal 5 Desember, rekan Agus yang bernama Supriyono mencoba untuk menghubungi Agus. Sebab pada hari itu, pada tanggal 5 ini, Agus belum juga masuk ke sekolah. Supriyono ini terus menghubungi Agus, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Agus. Kemudian Supriyono ini mendatangi rumah Agus untuk menanyakan mengapa kok dia nggak masuk mengajar pada hari Kamis tanggal 5 Desember itu. Sekitar pukul 9 pagi, Supriyono ini akhirnya tiba di rumah Agus. Setibanya di sana, Supriyono ini mengetuk pintu dan terus memanggil nama Agus, namun tidak mendapatkan jawaban. Supriyono pun mengintip dari jendela rumah itu untuk mengetahui apakah ada orang dalamnya. Setelah dia ngintip dari jendela, dia justru menemukan atau melihat bercak darah di lantai rumah itu. Dia pun semakin penasaran. Kemudian dia mengintip lagi ke arah dapur rumah Agus. Setelah mengintip ke dapur rumah Agus itu, Supriyono melihat tangan orang yang tergeletak di lantai. Melihat ada hal yang nggak beres, Supriyono ini kemudian memanggil tetangga sekitar serta menghubungi perangkat desa dan juga polisi. Tak lama polisi kemudian datang dan mendobrak rumah itu. Di rumah itu ditemukan Agus, Christina, dan anak pertamanya yakni Christian sudah tidak bernyawa dengan pendarahan parah di kepala mereka. Sementara anak kedua Agus yakni Samuel tadi ditemukan masih hidup namun kondisinya sangat-sangat kritis. Pihak berwenang pun akhirnya mengamankan jasad ketiganya serta membawa Samuel ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih intensif. Lalu siapa dalang dibalik kasus pembunuhan 3 orang ini? Polisi terus mengumpulkan saksi untuk mendapatkan informasi. Salah satu yang dimintai keterangan adalah tetangga Agus yang bernama Karsiman. Karsiman ini menceritakan jika saat penemuan jenazah ini terdapat hal yang ganjil, di mana mobil Agus ini nggak ada di garasinya. Bermodalkan keterangan ini, polisi terus mengembangkan kasus dan akhirnya mengungkap pelakunya. Pelakunya adalah Yusa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik dari Christina. Kurang dari 24 jam, akhirnya polisi berhasil mengamankan Yusa di wilayah Babat, Kabupaten Lamongan sekitar pukul 3 pagi. Saat diringkus, Yusa sempat melakukan perlawanan dan karena itulah polisi melayangkan timah panas ke kedua betisnya. Lalu apa motif yang melatar belakangi Yusa melakukan aksinya ini? Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menjelaskan berdasarkan pengakuan Yusa yang melatar belakangi pembunuhan ini adalah karena Yusa kecewa dan menaruh dendam kepada Christina. Alasannya pun karena Christina nggak meminjami uang
Yusa ini. Setelah mengamankan Yusa, kemudian polisi terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan kasus. Akhirnya ditemukan fakta sebenarnya di balik pembunuhan ini. Kepada polisi, Yusa mengaku jika 4 hari sebelum pembunuhan ini Yusa sempat meminjam uang kepada Christina sebesar 10 juta. Namun Christina enggan meminjamkan uang pada Yusa sebab Yusa ini masih punya utang sekitar 2 juta kepada Christina. Dari catatan polisi terungkap bahwa Yusa ini juga merupakan residivis kasus penjamretan yang telah dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, Yusa ini juga dikabarkan diceraikan istrinya karena kasus penjamretan itu. Jadi intinya, Yusa ini pinjam uang 10 juta kepada Christina, tapi nggak dikasih karena Yusa ini masih punya utang 2 juta yang belum dia bayarkan kepada Christina. Karena sakit hati itulah Yusa nekat untuk menghabisi keluarga kakaknya itu. Kemudian untuk kronologinya, pada hari Rabu sekitar pukul 1 dini hari, Yusa ini mendatangi rumah Christina dengan membawa palu. Dia pun masuk ke pekarangan rumah Christina dengan melompat pagar rumahnya. Setelah berhasil masuk ke pekarangan rumah itu, Yusa masuk ke dapur dan menunggu Christina bangun. Sekitar pukul 3 pagi, akhirnya Christina bangun dan berniat untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Saat masuk ke dapur, Christina kaget dengan keberadaan Yusa di dapurnya. Mereka pun sempat beradu mulut. "Ngapain kamu di sini?" "Mbak, aku pinjem lah uang 10 juta kemarin." "Enggak, hutangmu 2 juta aja belum kamu bayar, masa kamu mau hutang lagi?" Begitu ucap Christina. Setelah itu Christina masuk ke dalam rumah meninggalkan Yusa yang berada di dapur. Dan saat itulah Yusa melayangkan palu yang sudah dia siapkan dari rumah tadi sebanyak 1 kali ke arah kepala Christina. Christina pun berteriak sebelum akhirnya jatuh pingsan. Teriakan Christina itu membuat Agus bangun dan mendatangi sang istri. Tapi saat dirinya sampai pintu dapur, Yusa langsung memukul kepala Agus sebanyak 2 kali dan ke arah rahang 1 kali hingga membuat Agus tersungkur di dapur. Setelah itu Yusa kembali mendatangi Christina yang pingsan tadi dan dengan keji dia kembali memukulkan palu yang dia bawa tadi kepada Christina. Setelah Christina tidak berdaya, Yusa pun menyeretnya ke dapur tempat Agus tergeletak. Kegaduhan di dapur ini membuat kedua anak Christina, yakni Christian dan Samuel, terbangun. Mereka melihat pamannya menendang palu, sedangkan kedua orang tuanya tergeletak tidak berdaya. Kedua anak itu pun lari ke ruang tengah dan Yusa pun mengejar serta memukul Christian sebanyak 2 kali di bagian kepalanya. Selain itu, Yusa juga memukul Samuel di bagian kepala hingga keduanya tersungkur. Setelah melihat kedua keponakannya tidak berdaya, Yusa menutupi tubuh mereka dengan baju dan kemudian mencari barang-barang berharga Agus dan juga Christina. Tidak hanya itu, tidak hanya mengumpulkan barang-barang berharga, si Yusa ini bahkan sempat mengambil rekaman CCTV agar perbuatannya ini tidak diketahui. Yusa pergi meninggalkan rumah itu dengan membawa mobil milik Agus. Dan itulah kasus yang menerpa keluarga Agus serta Christina dari Kediri. Semoga kita bisa dihindarkan dari masalah seperti ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Semoga kita semua dihindarkan dari permasalahan-permasalahan semacam ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kami mengharapkan kritik dan saran kalian untuk kami. Apabila ada kritik dan juga saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.